Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melaksanakan pembelajaran kelas rangkap kelas 3 dan kelas 4. Bagaimana kabarnya kalian? Baik. Bagaimana kabarnya? Baik. Bagaimana kabarnya? Baik. Nah, ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya, absen dari pertama. Kita mulai. Lisa dan Amel, Alfi, Nisa, Arfa, Nugi, Arifatul Husna, Asifa Ramadhani Rais, Banu, Eriana, Izzatin Kamina, Jakarta Raka, Karina, Muhammad Irfani Amin, nah, Muhammad Rizki, Muhammad Raufli, Ahmad Rizki Ilyas, Selviana Melinda, Sela Nur Izzati, Sirhan Fawaz, Safira Fadila. Semua? Tidak ada yang tidak disebut, dipanggil semua ya. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita melaksanakan kegiatan belajar kelas lengkap, yang mana dalam satu kelas itu ada dua kelas atau dua rombongan belajar. Nah, di sini kebetulan ada kelas 3 dan kelas 4. Nah, masuk ke dalam materi ya. Nah, untuk yang kelas 3 kalian akan belajar tentang IPA. Ya, belajar IPA tentang energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kelas 4 dan untuk kelas 4 itu kita belajar matematika, yang mana temanya adalah bilangan bulat. Nah, kita mulai dari kelas 3. Yang kelas 4 yang dulu. Ya, untuk yang kelas 3 ada yang tahu apa itu energi? Ada yang bisa tahu? Angkat tangan. Atau Bapak beri gambaran seperti ini. Ketika kalian melakukan olahraga di pagi hari, misalnya di pagi hari olahraga 10 atau 15 menit. Setelah melakukan olahraga, kalian itu apa yang dirasakan? Letih, capek, atau semakin semangat? Capek. Karena apa kok capek? Kenapa kok capek? Karena energinya dikeluarkan. Agar letih, capek itu kembali pulih, kembali semangat lagi, harus ada energi masuk, berupa harus makan. Yang kedua minum, makan buah-buahan semacamnya. Nah, setelah makan dan minum, itu artinya tenaga kita, tenaga kalian, energi kalian itu akan kembali pulih. Itu gambaran apa itu energi. Ya. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Kelas 3 ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, di sini Bapak mencatat di dalam kehidupan sehari-hari itu ada beberapa macam bentuk energi. Kalau manusia, energinya itu berupa makanan dan minum. Bapak mau tanya, ada yang kuat tidak makan 2 hari 2 malam? Bukan langsung mati, tapi tidak berdaya, tidak punya tenaga. Mau gerak saja itu tidak bisa, karena kita ketika tidak makan 2 hari atau tidak makan 1 hari, kekurangan energi. Ya, bisa paham? Nah, kita lanjut macam-macam energi. Nah, energi yang pertama itu ada energi panas. Energi panas.
Ya, energi panas adalah energi yang dihasilkan dari panas suatu benda. Jadi energi panas berasal dari benda yang memiliki suhu tinggi. Contohnya, benda yang memiliki suhu tinggi adalah matahari dan api. Ya, digunakan untuk mengeringkan cucian, dari pakaian, dari sepatu, dari semacamnya. Ya, ada juga panas, ya, digunakan untuk merapikan baju, semacam setrika. Ya, setrika digunakan untuk mendikitkan pakaian, dan panas dari api kompor dapat digunakan untuk memasak. Contoh energi panas. Energi panas itu ada yang tahu timbul karena apa? Energi panas itu muncul karena suatu gesekan. Coba kalian gerakkan tangan kalian seperti ini. Hangat. Kalau semakin kencang semakin panas. Itu proses bagaimana terjadinya energi panas. Sama setrika dan kompor itu karena gesekan timbulnya api. Contoh lagi, kalian tahu korek ya, korek api tahu? Itu kan keluar api, munculnya api karena suatu gesekan. Kalau ada korek, ini bungkusnya ada koreknya, tanpa digesek langsung keluar api, tidak bisa. Untuk mengeluarkan api itu dilakukan namanya gesekan. Sampai sini paham? Untuk energi panas, energi panas. Nah, yang kedua adalah energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Misalnya, energi cahaya yang dipancarkan oleh matahari, bintang, api, lampu. Apa lagi? Ya, senter itu kan dari lampu. Ya, balon lampu. Cahaya matahari dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk membuat makanan melalui fotosintesis. Ini berkaitannya dengan IPA. Ya, jadi tumbuhan itu selain memberi makan lewat akarnya, juga makan lewat apa? Lewat cahaya lampu atau cahaya matahari. Bukan makan cahayanya, tapi melalui proses cahaya diproses jadi fotosintesis jadi makanan. Ya, paham di sini? Ya, lanjut ke tempat energi gerak. Ya, energi gerak disebut juga energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Contohnya air. Air itu bergerak. Ya. Terus angin. Angin itu bergerak. Mau tanya, ada yang bisa lihat angin? Tidak ada. Tapi kalau lihat benda bergerak karena angin, lihat. Terus kereta yang berjalan dan roda yang berputar. Ya. Itu karena cahaya. Selanjutnya, karena gerak, ya, seperti kalian melakukan pergerakan itu merupakan energi gerak. Karena melakukan energi gerak, kalian terkuras energinya menjadi apa? Kekurangan energi. Terus energi listrik. Listrik itu digunakan untuk menghidupkan lampu, menghidupkan apa lagi? Mesin cuci, menghidupkan setrikaan, menghidupkan apa lagi? Dan semacam. Energi bunyi. Energi bunyi adalah yang ditemukan oleh benda yang menghasilkan bunyi. Kalau energi bunyi itu bisa kita rasakan melalui pendengaran telinga. Ya. Tidak bisa bunyi itu
bisa dilihat, tidak bisa. Ya. Seperti suara HP itu hanya bisa kalian rasakan menggunakan apa? Telinga. Bunyinya tidak bisa dilihat. Ada yang bisa lihat bunyi? Tidak ada. Ya. Bunyi hanya bisa dirasakan melalui telinga. Terus yang keenam, energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dikeluarkan dari hasil reaksi kimia. Energi yang terdapat dalam bahan makanan dan bahan bakar. Seperti makanan-makanan itu dari energi kimia. Obat itu ada dari energi kimia di olahan. Ya. Terus yang terakhir itu adalah energi tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Pertanyaan, energi itu seperti di awal Bapak sampaikan itu tidak bisa dilihat oleh mata. Ya, energi, tapi bisa dirasakan. Seperti tadi di awal, kalian melakukan olahraga di pagi hari, energinya terkuras, kalian kekurangan energi, yang dirasakan apa? Capek, lesu, letih, apa? Pokoknya energinya terkuras. Ya. Nah, yang terakhir itu ada perubahan energi yang dapat dirubah menjadi bentuk-bentuk yang lain. Itu ada 4, ya. Energi gerak dapat dirubah menjadi energi listrik. Energi gerak dapat dirubah menjadi energi listrik. Ada yang tahu beri contohnya? Kalian tahu kincir angin? Nah, kincir angin itu kalau yang bisa itu untuk menghasilkan aliran arus atau arus listrik. Itu kan awalnya dari gerak ke listrik. Ya. Terus energi matahari dapat diubah menjadi energi kimia. Apa contohnya? Energi matahari dapat diubah menjadi energi. Kalian tahu obat-obatan? Ya, itu prosesnya melalui apa? Dijemur. Ya, dijemur. Cuma dijemurnya itu bukan langsung dijemur satu hari, bukan. Itu ada ukuran dan ada takarannya. Ya. Yang ketiga, energi listrik dapat diubah menjadi energi cahaya. Ada yang bercontoh? Lampu. Lampu. Senter. Ya. Contohnya gampang, lampu. Mau mati lampunya mati. Bukan lampu mati sebenarnya, tapi listrik padam. Ya. Yang terakhir untuk yang kelas 4. Nah, yang kelas 3. Energi kimia dapat diubah menjadi energi gerak dan sebagai. Nah, contohnya apa? Ada yang bisa? Bensin dimasukkan ke dalam kendaraan, bisa bergerak. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke kelas 4. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, baik. Hai, jeda. Kita lanjut kelas 4. Ya. Kelas 4. Perhatikan, di kelas 4 kita akan mempelajari tentang matematika. Ya, temanya itu bilangan. Nah, bilangan itu dimulai dari angka 0 sampai seterusnya, sampai terhingga 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalian sekarang itu belajar tentang bilangan bulat. Sebelum ke bilangan bulat, ada istilahnya, ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ternyata anak-anak itu ada. Coba Bapak mau tanya, angka paling kecil, angka paling rendah di dalam bilangan itu angka apa? Angka berapa? Angka 0. Nah, perhatikan. Nah, ternyata itu ada bilangan yang lebih rendah lagi atau lebih kecil lagi dari angka 0. Namanya itu
angka atau bilangan bulat negatif. Ya, ini tidak ada sebelumnya. Nanti Bapak biasanya buat gambar, tapi gak apa-apa, Bapak jelaskan dulu lebih dahulu ya. Nah, yang pertama kita mengenal bilangan bulat positif dan negatif. Ya. Nah, kalau dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya itu namanya bilangan, disebut juga dengan bilangan caca. Ya, masih ingat bilangan caca. Sedangkan kalau bilangan itu dimulai dari 1, bukan dimulai dari 0, itu namanya bilangan asli. Kalau bilangan caca dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Kalau bilangan asli itu dimulai dari 1, 2 dan seterusnya. Ya. Nah, kalau gabungan antara bilangan caca dan bilangan asli itu namanya apa? Bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ya. Nah, kalau bilangan bulat positif itu arahnya angkanya itu dari 0, 1, 2 atau kalau ada gambarnya itu ke kanan, ke kanan. 1, 2, 3 ke kanan. Itu bilangan bulat positif. Nah, kalau bilangan bulat negatif itu arahnya lagi ke kiri. Bagaimana? Dari 0, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Ya, sudah paham kan apa itu bilangan positif, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif? Kalau bilangan bulat positif itu arahnya ke kanan, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau bilangan bulat negatif itu ke kiri, 0, min 1 atau negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Terus lanjut yang kedua, membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Ini yang paling gampang. Ya. Membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Diuraikan, misalnya min 10 tulisannya ya min atau negatif 10. Ya. Sampai sini paham? Paham? Kelas 4? Kelas 3 tadi? Yang kelas 3 tentang apa tadi? IPA. Tentang energi dalam sehari. Energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelas 4 tentang matematika. Tentang bilangan. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri. Ya. Tidak ada pertanyaan? Bapak akhiri. Kalau punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.